ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di sebelah kanan. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin Fiji Safinatun Najah di bawah bimbingan Syekh Salim bin Sumer, yang mana pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang yang namanya syarat-syarat salat qashar. Syarat-syarat salat qashar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salat Jumat. Tentang salat Jumat, dan hari ini juga hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia, yang paling utama setelah hari Arafah. Setelah hari Arafah. Setelah hari Arafah, hari yang paling mulia, yang paling utama hari Jumat. Hari Jumat. Kemudian apa? Kemudian hari Lebaran Idul Adha. Idul Adha, oh mulia tuh. Orang di situ disunahkan bagi kita di hari Lebaran Idul Adha kurban bagi yang mampu. Kemudian apa? Hari Lebaran Idul Fitri. Itu hari-hari yang mulia. Dan malam Jumat juga malam mulia. Setelah malam kelahiran baginda Rasulullah SAW, itu malam paling mulia, malam kelahiran baginda Rasulullah SAW. Kemudian apa? Kemudian malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kemudian malam Jumat. Kemudian malam Jumat. Ulama bilang malam kelahiran Rasulullah itu mulia untuk kita, tapi lebih mulia, lebih utama bagi Rasulullah itu malam di mana beliau di Isra Mi'rajkan. Itu bagi Rasulullah itu malam paling utama bagi beliau. Tapi untuk kita malam paling mulia malam kelahiran baginda Rasulullah. Sehingga kita bisa tahu hari Arafah, tahu Idul Adha, tahu Idul Fitri. Semuanya sebab dari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Hari Jumat dikatakan pemimpin hari-hari yang lain. Di hari Jumat makruh kita hijamah. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam bukunya Tadhkirun Nas, beliau mengatakan ada riwayat, dia menukil sebuah hadis riwayat bahwasanya di hari Jumat ada waktu sesaat yang mana la yarqa fi hadam, darah itu tidak berhenti mengalir. Ada sesaat sehingga ada seorang sada, sebagian dari sayyid, dari habaib, itu hijamah pada hari Jumat. Makruh kan? Artinya masih boleh. Subhanallah, itu sebab kematiannya beliau. Buat hijamah, darahnya tidak berhenti, kemudian meninggal. Makruh. Dan juga di hari Jumat juga ada satu saat yang mana
yustajab fiha doa, diistijabah doa seorang muslim. Sehingga kita disunahkan untuk senantiasa memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Bahkan khatib saja yang akan berkhutbah, itu setiap langkah dia menginjak mimbar itu ya, ada tingkatan mimbar ya, itu langkah itu pelan-pelan disunahkan. Setiap langkah itu bukan cuma pelan-pelan, tapi banyak doa situ. Setiap langkah timbulkan doa. Ya Allah, panjangkan umurku. Ya Allah, berikan rezekiku. Doa perbanyak. Karena mungkin saja di situ waktu yang Allah ijabah doa. Bahkan antara khutbatain kita disunahkan doa dengan doa Sayyidul Istighfar. Tahu doa Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa adika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sahabat tanya, diajarkan sama Rasulullah baca doa Sayyidul Istighfar. Pemimpinnya istighfar. Pemimpinnya doa-doa meminta ampun kepada Allah. Kalau kita hanya berdoa astagfirullah, astagfirullah, doa yang paling mulia doa Sayyidul Istighfar. Baik. Di dalam buku ini, namanya juga buku ringkas, beliau langsung menyebutkan syarat-syarat sholat Jumat. Syarat-syarat sholat Jumat. Padahal di dalam sholat Jumat ini ada namanya syarat sah sholat Jumat, syarat wajib sholat Jumat, dan ada pula syarat i'tidad atau in'iqad, atau bahasa Indonesianya syarat-syarat biar dianggap sholat Jumat. Ini nomor satunya, syarat yang dianggap bisa dibilang gitu. Kemudian syarat wajib, kemudian syarat sah sholat sunnah, sholat Jumat. Syurut, kata beliau sini ya, kita baca fasal syurutul jum'ati sittatun. Syarat-syarat sah sholat Jumat ada 6. Apa saja itu? Beliau katakan yang pertama antakuna kulluha fi waktu zuhur. Hendaklah sholat Jumat itu pada waktu sholat zuhur, pada waktu zuhur. Maksudnya bagaimana? Ketika, jadi cara menghitungannya, ketika khatib mengucapkan alhamdulillah dalam khutbah pertamanya, harus sudah masuk waktu zuhur. Harus sudah masuk waktu zuhur. Walaupun ya, andai kata tidak masuk waktu zuhur, tapi masuk setelah kata alhamdulillah, baru masuk waktu zuhur, tidak sah khutbahnya, berarti tidak sah salatnya. Harus masuk waktu zuhur. Begitu pula salamnya imam dan makmum masih masuk waktu zuhur. Masih waktu zuhur. Semuanya masih waktu zuhur. Kalau kita sholat, imamnya baca Al-Baqarah, baca Al-Maidah, sudah mau habis waktu zuhur, sudah mau masuk waktu asar. Bagaimana ini? Kalau di rakaat kedua dia masih perpanjang lagi ayatnya, masih perpanjang lagi, baca surat lain lagi, kita diwajibkan untuk niat mufarakah sama imam, pisah sholat sendiri, sah sholat Jumatnya. Takut kalau kita ikut imam terus, imamnya baca 30 juz, Allah, andai. Artinya kita diwajibkan niat mufarakah sama imam. Intinya harus di waktu zuhur. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wan tuqama fi khittatil balad. Hendaklah didirikan sholat Jumat itu di tempat penghunian. Di tempat penghunian, fi khittatil balad. Masih ingat kata-kata balad? Arti makna balad yang kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya?
Di sini ada yang menarik. Syekh Muhammad Ba'atiyah dalam bukunya Ghayatul Muna beliau menyebutkan, jadi ada yang namanya kota, ada yang namanya desa, ada yang namanya balad ya, kecamatan. Bisa kita bilang kecamatan, kabupaten, sama desa atau kelurahan. Ya. Yang dimaksud dengan kabupaten atau kita bisa bilang kabupaten atau kota. Kabupaten kota loh. Tahu kan? Kabupaten kota. Jangan pikir kabupaten, wah desa itu. Tidak, kota itu. Nah, ada yang perlu diralat. Pertama dikatakan kabupaten harus memiliki 3 tempat. Apa saja itu? Yang pertama harus punya hakim sendiri, pasar sendiri, dan pasukan keamanan sendiri atau polisi. Itu dikatakan kota atau kabupaten. Yang berikutnya balad. Balad itu yang mempunyai salah satu atau 2 di antara 3 itu. Itu dikatakan balad. Artinya dia cuma punya pasar sendiri dan polisi sendiri, keamanan. Atau hanya punya hakim sendiri. Intinya salah satu dari 3 itu dia punya. Yang terakhir qarya atau desa. 3-3-nya tidak ada. Itu dikatakan qarya. Jumat itu harus didirikan di balad. Artinya yang mempunyai salah satu atau 2 dari 3 tadi yang kita sebutkan. Paham ya? Ya imah dia punya pasukan keamanan sendiri daerahnya, desa sendiri. Kita perhatikan. Anda tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Durian, umpama. Jalan Durian itu ada kantor polisi? Tidak ada. Umpama tidak ada. Hanya ada tempat orang jual-jualan, pasar. Ada. Berarti itu masih kata balad. Masih ada kata boleh didirikan Jumat. Yang dimaksud dengan antuqama fi khittatil balad, hendaknya didirikan di penghunian. Kalau didirikan yang bukan penghunian, itu umpama begini, ada satu tempat ya bukan desa tapi bukan tempat penghunian orang tidak tinggal di situ, didirikan masjid. Tidak harus di masjid ya, sholat Jumat itu tidak harus di masjid, entah di lapangan juga sah. Sholat Jumat itu sah tidak sah, karena itu bukan tempat penghunian. Kalau Indonesia ini masih bingung kita menentukan, karena kita berantai, ya, nyambung antar desa-desa. Tapi kalau di Arab kita akan bisa kelihatan penghunian padang pasir. Mau mendirikan di sana di padang pasir tidak sah, karena itu bukan tempat penghunian. Tapi kalau Indonesia ini semuanya nyambung, ya, semua tempat nyambung. Tapi kalau di Arab kelihatan, gampang kita bisa memahami ini. Didirikan di padang pasir bisa? Tidak bisa, karena itu bukan tempat penghunian. Nah, berikutnya antusala jama'atan, hendaklah didirikan Jumat itu secara berjamaah, dalam kurung walaupun di rakaat pertama, walaupun hanya jamaah di rakaat pertama sudah cukup. Maksudnya andai kata imam ini di rakaat kedua kentut, batal sholatnya. Bangun dari sujud rakaat kedua, pas berdiri buang angin, artinya apa? Batal sholatnya. Atau sudah masuk waktu asar, umpama imam pas bangun sudah mau masuk waktu asar, mungkin dia perlama lagi bacanya. Kita sebagai makmum sudah mendapati rakaat pertama, ya kan? Artinya sudah mendapatkan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah walaupun hanya rakaat pertama. Kita dibolehkan dan diwajibkan, kalau kita takut akan keluar, kita diwajibkan niat mufaraqah. Niat mufaraqah. Baik.
Sebenarnya ada cerita unik di dalam sholat Jumat ini. Cerita dari Habib Ahmad bin Hasan. Suatu ketika Habib Ahmad bin Hasan ini diminta jadi khatib Jumat di salah satu masjid di kota Hadramaut, di Hadramaut sana. Suatu ketika setelah khutbah, beliau minta jadi imam, ya kan? Imam. Selesai sholat, beliau tanya kepada makmum, boleh tidak saya bertanya kepada kalian? Kata makmumnya, silahkan. Tapi kalian jawab pertanyaan saya. Iya, kita jawab. Oke. Man rabbukum? Ini kok pertanyaan mungkar nakir loh ditanya kita. Kata Habib Ahmad bin Hasan, loh kalian katanya bilang tadi mau jawab pertanyaan saya. Ayo tanya, jawab. Man rabbukum? Wa man nabiyukum? Siapa Tuhan kalian? Siapa nabi kalian? Ini makmumnya bilang, kenapa tanya begini? Ini kan pertanyaan gampang. Kata Habib Ahmad, ini nanti dikuburkan bakal ditanya sama mungkar nakir kalian. Ayo jawab. Oh, dia tahu. Rabbuna Allah wa nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man akhbarakum bidzalik? Siapa beritahu kalian bahwa saya Tuhan kalian itu Allah dan nabi kalian adalah Nabi Muhammad? Diam semua makmum, tidak bisa jawab. Diam semua makmum, tidak bisa jawab. Loh, siapa yang bilang kita ini ya? Diam semua. Dijawab sama Habib Ahmad bin Hasan, yang beritahukan kalian adalah sahabat dan para tabi'in dan seterusnya sampai kepada ulama-ulama kita. Mereka yang mengajarkan kita siapa Tuhan kita, siapa nabi kita. Kata Habib Ahmad bin Hasan, kalau begitu mereka mulia tidak? Mulia, kata makmum. Mereka mulialah. Mereka ajarkan kepada kita Tuhan kita, mengajarkan siapa nabi kita. Mereka mulia. Kalau begitu, kata Habib Ahmad, kalau begitu haruskah kita untuk menghormati mereka? Harus. Tidak boleh kita hina mereka, tidak boleh kita caci mereka. Harus kita hormati. Oh, kalau begitu wajib berarti ya menghormati para ulama. Iya, wajib. Orang kalau dipahami kayak begitu dia cepat paham. Tapi kalau dibilang wajib perintah hormati ulama, kenapa wajib? Dia tidak tahu kronologisnya. Sehingga datang Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, gurunya Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi, Simtudurar. Datang ke masjid yang sama juga, hari yang Jumat yang berbeda, diminta jadi khutbah Jumat. Sebelum sampai di masjid, dia dapati di jendela masjid itu ada orang pemuda yang benci sama habaib, yang benci sama ulama, yang suka menghina ulama, beda akidahnya. Dibilang sama Habib Ahmad, jangan di situ di meja, di jendela, suruh minggir. Ini orang melawan, membantah, sampai bersikap dengan sikap yang kurang ajar. Habib Abu Bakar bilang, oke, tidak apa-apa. Akhirnya ini orang sandar ke jendela. Pas di jendela itu ada kalajengking yang langsung gigit sengat tangannya. Sakit, berteriak dia. Orang-orang pada ramai. Kenapa? Habib Abu Bakar lari pergi pulang. Sampai orang bilang, oh ente ini kurang ajar saya sama Habib Bakar tadi ya. Kelihatan ini, nggak mungkin ente tiba-tiba, ini tidak ada kalajengking di masjid ini. Kok tiba-tiba ada kalajengking di sini? Ente pasti kurang ajar sama ya. Akhirnya dipanggil itu Habib kemarin. Habib, minta maaf, mau dimaafkan, mau minta ridho. Ini orang memang kurang ajar. Kami tahu dia ini kurang ajar sama antum. Makanya dia dapat ketulak kayak gini. Habib, tolong ludahkan tangannya. Apa katanya? Tolong diludahkan. Kata Habib Abu Bakar, depan kalian saya ludahkan dia. Artinya saya menghinakan dia di depan kalian. Gak apa-apa, Beb, biarkan, ludah. Diludahkan, diusap di
tangan orang tersebut langsung sembuh. Langsung sembuh. Ini Habib Bakar ini orang ulama dan orang soleh. Nah, maka menghormati para ulama itu hukumnya wajib. Wajib. Kalau bukan karena mereka, dari mana kita tahu Allah Subhanahu wa taala? Dari mana kita tahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian wan yakunu arba'ina ahraran dzukuran balighin mustawtinin. Kemudian syarat sahnya Jumat yang selanjutnya, hendaklah didirikan Jumat itu yang hadir harus 40 orang. Harus 40 orang. Dari takbir Allahu Akbar sampai salam, semuanya 40 orang. Syaratnya bagaimana 40 orang tersebut? Sifatnya seperti apa? Ini dikatakan syarat wajib dari Jumat. Di antara syarat apa? Syarat wajib Jumat itu syarat yang 40 tadi. 40 orang tadi itu sifatnya bagaimana? Yang pertama, mereka itu harus merdeka. Kalau budak tidak wajib. Harus merdeka. Kemudian mereka itu harus dukur, harus lelaki. Kalau perempuan tidak tapi sah. Begitu pula orang budak. Sekarang nggak ada budak. Dikatakan di Israel ada penjualan wanita, budak. Wallahu alam kalau benar. Tapi zaman sekarang tidak ada perbudakan. Kalau mereka sholat, sah sholat Jumatnya, tapi tidak dianggap. Tidak dianggap untuk menjadikan sholat Jumat itu sah. Untuk dianggap menjadikan sholat Jumat itu dianggap. Tapi sah sholat Jumatnya, tapi tidak wajib. Jadi ada orang yang wajib Jumat, ada orang yang tidak wajib tapi sah. Ada orang yang tidak wajib dan tidak sah tapi dianggap. Nah, ini harus dibagi pelan-pelan ya. Yang berikutnya balighin. Dia sudah balik. Artinya bukan orang yang masih kecil, sudah balik. Artinya sudah mencapai umur 15 tahun atau sudah pernah mimpi basah. Yang berikutnya mustautinin, harus orang itu menetap di situ. Artinya dia sudah tinggal menetap di situ. Beda sama mukim atau musafir. Mukim itu umpama saya kuliah di Jakarta, setahun, 2 tahun saya tetap dikatakan mukim. Karena setelah saya kuliah saya akan pulang. Saya tidak akan tinggal di situ selamanya. Nah, kita di sini mau pulang kemana kita? Tidak pulang kemana-mana. Berarti itu kita mustautin. Atau bisa disebut orang yang sudah punya KTP di situ daerahnya. Sudah punya KTP sini. Nanti orang mana? Jangan ente mukim, iya. Mukim atau musafir. Musafir tidak lebih dari 3 hari. Kalau 4 hari itu dikatakan apa? Mukim ya. Mukim. Makanya orang mukim dia wajib dan sah sholat Jumatnya, tapi tidak dianggap. Begitu pula musafir, sah sholat Jumatnya tapi tidak wajib. Tapi yang terakhir ya mustautin. Nah, itu syarat apa? Syarat sah Jumat. Ada lagi syarat sisa 1 ya. Ada sisa 2 lagi syarat sah Jumat. Kita selesaikan dulu. Hendaklah tidak didahului dan tidak bersamaan Jumat di balad itu sendiri, di daerah itu sendiri. Artinya tidak ada Jumat lain, tidak boleh lebih dari 2 tempat sholat Jumat. Itu hukum asalnya. Jadi satu daerah satu sholat Jumat. Ta'addud artinya lebih dari 1 sholat Jumat boleh apabila
kalau ada hajat atau kebutuhan. Kayak di kita ini di Palu, berapa tempat masjid kita di salat sini? 1, 2, ada banyak ya kan? Yang mengeluarkan membolehkan itu harus imam atau kementerian. Kalau di Indonesia sekarang Kementerian Agama atau presiden atau Kementerian Agama. Karena mereka yang melihat secara ijtihad ya, mereka tahu, oh di sini boleh salat Jumat. Dan cara mengukurnya adalah pertama dengan melihat kalau seandainya masjid tersebut yang sholat di situ hanya orang yang memiliki syarat-syarat wajib sholat. Syarat-syarat iktidad, syarat-syarat dianggapnya sholat itu. Artinya harus mustautin. Hanya orang yang tinggal di daerah itu saja yang sholat. Kira-kira masjid ini full tidak? Mungkin ada sedikit ya, sedikit. Banyak orang mukim di sini, bukan orang tinggal asli di sini. Mungkin cuma berapa masjid yang sah ya kan? Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua lebih luas lagi. Kalau seandainya yang hadir di situ juga orang yang memiliki syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat Jumat apa? Syarat wajib sholat Jumat di sini disebutkan yang pertama dia beragama Islam. Kemudian dia sudah balik, berakal sehat, merdeka, lelaki ya, wajib lelaki, sehat dan mukim di tempat. Itu syarat wajib. Ada berapa syarat wajib? Ada 7 juga. Ada 7 syarat wajib, syarat sah dan 6. Nah, kira-kira bagaimana? Mungkin agak banyak sedikit. Tambah lagi daripada itu, andai yang hadir di masjid itu orang yang menetap di situ dan juga orang yang memiliki syarat wajib dan juga memiliki syarat sahnya sholat Jumat. Kira-kira bagaimana? Banyak ya. Lelaki, perempuan bisa masuk karena perempuan sah Jumatnya. Kira-kira berapa masjid akan full? Semua masjid akan full. Tolak ukurnya coba lihat Idul Adha atau Idul Fitri. Kira-kira sholat masjid yang mana tidak disolatkan? Semuanya full dengan sholat Lebaran, sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Yang keempat, andai yang sholat itu orang yang memiliki sifat boleh sholat, artinya dia muslim, ahli sholat, yang memiliki sifat boleh untuk melakukan sholat, mumayyiz, orang muslim mumayyiz, boleh sholat tidak? Boleh. Artinya bagi lebih banyak. Makanya untuk itu 4 pendapat ini menjadikan para ulama jangan sampai kita berselisih pendapat. Lihatlah pendapat itu dengan pandangan yang baik. Jangan karena masjid kita tidak disolat Jumat marah, bertengkar. Kenapa masjid sana disolat Jumat, sini tidak? Berkelahi sudah antara kiai, ustadz sama satu ustadz lain. Gara-gara masjidnya tidak digunakan sholat Jumat. Padahal yang menentukan itu bukan kita. Menentukan itu siapa? Pemerintah. Kita cuma ikut saja. Itu kebijakan pemerintah. Kita sholat Jumat, alhamdulillah. Tidak, alhamdulillah. Nah, baik. Sisa satu lagi. Syarat yang terakhir, hendaklah didahului 2 khutbah. Hendaklah didahului 2 khutbah dulu baru sholat. Dan khutbah itu 2 khutbah adalah syarat sahnya sholat Jumat. Maka yang tidak ada khutbahnya tidak sah Jumatnya. Dan dikatakan khutbah itu nanti akan kita sebutkan syarat-syarat khutbah. Harus ada punya hamdalah, harus ada salawat kepada Nabi, harus ada wasiat dalamnya, harus baca ayat. Banyak khutbah tidak baca ayat. Di akhir khutbahnya langsung barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Mana ayatnya? Padahal maksud barakallahu li wa lakum itu semoga Allah berikan keberkahan atas ayat yang kita baca barusan. Dia tidak baca ayat.
Kita harus berjuang. Semoga kita menjadi orang-orang soleh. Barakallahu li wa lakum. Padahal tidak ada ayatnya. Kayak di apa? Kayak dibercandain kita. Padahal itu harus baca ayat. Di antara kedua khutbah ya, imam kedua khutbah pertama atau khutbah kedua harus baca ayat. Baik. Kenapa khutbah itu awalnya khutbah Jumat awalnya itu zaman Nabi SAW itu setelah sholat. Akan tetapi karena melihat para sahabat selesai sholat langsung bubar, tidak ada lagi yang mendengar khutbah Jumat. Akhirnya Nabi SAW majukan khutbah dulu baru sholat. Tadinya sama seperti sholat Id. Sholat Id bagaimana? Sholat dulu baru khutbah. Tapi melihat karena setiap minggu orang pada bubar langsung setelah sholat, akhirnya dibajukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sebenarnya ada tambahan lagi sebenarnya ini, yaitu masyarakat di dalam sholat Jumat ada 6 kelompok. Ada 6 kelompok masyarakat dalam sholat Jumat. Ini pembahasan kita ini ada 6 kelompok. Kelompok pertama ada orang yang wajib Jumat dan dianggap sholat Jumatnya dan sah sholat Jumatnya. Siapa mereka? Orang yang mustautin, orang yang menetap di daerah itu sendiri. Kalau kita sebut orang yang memenuhi syarat wajib sholat Jumat, selesai. Orang yang memenuhi syarat wajib sholat Jumat, maka dia adalah orang yang sah sholat Jumatnya, orang yang wajib, dan orang yang dianggap Jumatnya. Dianggap maksudnya di daerah itu telah mendirikan sholat Jumat, karena sholat Jumat adalah syiar min syiaril Islam. Yang kedua, orang yang tidak wajib sholat Jumat dan tidak dianggap sholat Jumatnya, tapi sah. Siapa itu? Mereka adalah budak, musafir, hamba sahaya ya, anak kecil, sobi, anak kecil, dan juga perempuan. Dan begitu pula orang yang tidak mendengarkan azan. Orang desa tidak dengarkan azan, jauh masjid, tidak ada masjid di situ. Tidak dengarkan azan, tidak wajib Jumat. Tidak wajib Jumat. Baik, yang berikutnya orang yang tidak wajib Jumat dan dianggap Jumatnya dan juga sah. Siapa mereka? Orang yang punya uzur. Seperti orang sakit. Sakit tidak mampu untuk sholat Jumat. Sakit. Maka juga atau orang takut kalau dia sholat Jumat kena corona. Uzur. Sudah tua, saya punya penyakit, kalau saya ke sana kena corona. Jadi uzur. Yang keempat, orang yang wajib Jumat tapi tidak sah dan juga tidak dianggap. Siapa mereka? Murtad, orang murtad. Orang murtad tetap wajib untuk sholat Jumat, tapi masuk Islam dulu, kembali ke Islam, tapi wajib sholat Jumatnya. Dan setiap sholat yang dia tinggalkan wajib nanti dia qadha ketika dia masuk agama Islam. Loh, kok dibedakan sama orang mu'alaf? Orang mu'alaf itu dia sama sekali baru masuk Islam, kita kasih rahmat. Kalau ente sudah dapat rahmat, ente tidak syukuri, makanya kita kasih ente double. Yang berikutnya, orang yang wajib Jumat dan sah Jumatnya tapi tidak dianggap. Siapa itu? Orang mukim yang bukan mustautin, artinya bukan menetap di situ. Cuma datang apa? Dagang. Cuma datang apa? Sekolah. Cuma datang apa? Yang tinggal lebih dari 3 hari lah dikatakan 4 hari dikatakan mukim. Dan yang terakhir, orang yang tidak wajib, tidak sah dan tidak dianggap Jumatnya. Siapa? Orang gila yang tidak punya akal sehat. Artinya tidak wajib, tidak sah dan juga tidak dianggap. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.